maaf, Ibu Yuliati Bardatus dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Kali ini saya nanti akan berlaku sebagai moderator. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di kegiatan Sikot malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas nama panitia kepada para panelis yang saat ini sudah hadir. Semoga saja kegiatan malam ini nanti berjalan dengan lancar. Nah, sedianya di sini yang menjadi host itu adalah Bapak Sotip Prasetyo. Namun karena beliau pada saat ini berhalangan, beliau agak kurang sehat, maka ke posisi host saya yang menggantikan. Kita doakan sama-sama semoga Pak Sotip Prasetyo segera pulih, segera sehat, dan bisa bergabung dengan kita semua. Nah, malam ini Bapak Ibu, secara singkat saja perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan Vikon ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kegiatan penyampaian materi atau yang kedua nanti adalah kegiatan tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu pertama Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti biasa, atau kalau Bapak Ibu menghendaki bertanya secara langsung, Bapak Ibu nanti bisa menekan resign dari Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti siapa Bu Yuliati. Untuk itu langsung saja Ibu Yuliati, monggo saya persilahkan untuk memimpin jalannya. Terima kasih waktunya Bu Ratna. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam hari ini kita semua diberi kesehatan. Kita dapat berkumpul pada Zoom meeting Webex kegiatan webinar Gelora Jawa Timur edisi 21, edisi ke-21. Kita yang hadir dalam Zoom meeting ini merupakan orang pilihan, sehingga Allah menggerakkan kita, memudahkan kita bergabung dan belajar bersama-sama meski kondisi pandemi saat ini masih berjalan. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Yuliati Bardatus dari SMK Negeri 2 Bondowoso, akan mendampingi Bapak Ibu beserta materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi COVID-19 ini yang masih berjalan, Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru meningkatkan berkarya dan berinovasi agar inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran saat ini yang kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online memerlukan media atau alat komunikasi yang baik sehingga komunikasi antara guru dan siswa tetap bisa berjalan dengan lancar. Media sosial yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain-lain bisa dimanfaatkan guru sebagai sarana komunikasi dan penyampaian pelajaran kepada siswa. Namun pada webinar Gelora Jatim edisi ke-21 ini, narasumber pada malam hari ini akan mengenalkan sebuah akun di sosial media yang namanya yaitu Discord. Discord adalah platform distribusi digital yang dirancang untuk menciptakan sebuah komunitas. Pengguna berkomunikasi dengan panggilan suara, panggilan video, pesan teks, media, dan file dalam obrolan pribadi, atau sebagai bagian dari komunitas. Nah, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, seperti apa pemanfaatan Discord ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Mari kita simak materinya bersama-sama di webinar Gelora Jatim ke-21 dengan narasumber
yaitu guru hebat Ibu Endang Sulistiawati, beliau dari SD Negeri 1 Ngerami, Nganjuk. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu Julia dan host pada malam hari ini, Bu Ratna Mardiningtyas dari Kediri, serta Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya hanya ingin berbagi sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan juga saya dapatkan dan bisa dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran secara online. Saya langsung saja. Kali ini saya akan mengenalkan salah satu aplikasi saya amati, ternyata ini bisa juga dipergunakan sebagai salah satu platform kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena untuk bisa masuk, kita bisa menggunakan satu melalui laptop, satu melalui HP, sama dengan aplikasi yang lain. Kalau di aplikasi laptop tinggal mengetikkan discord.com seperti ini, sedangkan kalau di aplikasi HP sama. Jadi kalau sudah masuk kita tinggal login seperti ini, sama dengan aplikasi yang lain. Sedangkan kalau memakai HP, mungkin sambil kita nanti bisa join, silakan yang yang sekarang menggunakan Webex di laptop bisa menggunakan HP-nya, mendownload HP-nya sehingga nanti kita bisa praktek dan join di Discord. Kenapa kok Discord? Salah satu yang saya sukai dari Discord, kita selain bisa sama dengan WhatsApp, bisa melakukan pesan teks, kemudian bisa untuk telepon, bisa kirim gambar, bisa untuk video. Selain itu kita bisa juga membuat sendiri server kita. Dan yang lebih saya sukai lagi, bisa juga untuk room meeting, tanpa perlu kita membuat room meeting. Kalau seperti di Zoom, kita harus membuat roomnya sebelum kita melakukan meeting atau melakukan pertemuan dengan anak didik kita. Tetapi di Discord ini kita tinggal klik karena sudah dibuat sebelumnya. Selain itu di Discord juga ada filter atau media yang bisa mengatur di pengaturan privasi akunnya, sehingga selain aman, semua gambar atau video itu bisa dipindah langsung oleh Discord. Dan istilahnya kalau kontennya tidak kita sebagai guru bisa istilahnya bisa memblokir. Jadi hal-hal yang kontennya berbau negatif itu bisa kita blokir dengan pengaturan dibuat saya aman seperti itu. Di privasi server yang kita buat nanti itu bisa kita blokir. Jadi gambar yang sekiranya tidak pantas untuk dilihat anak didik kita sudah bisa kita blokir dari sejak awal. Saya lanjutkan. Setelah kita mengetikkan Discord, ada proses login sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau kita sudah punya akun, kita tinggal login, bisa login melalui email, bisa login melalui nomor HP. Tetapi kalau kita belum punya akunnya di Discord, kita harus register atau sign up dulu. Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini adalah tampilan kalau kita sudah login, proses login, ya. Jadi kalau di sini, ini ada yang hashtag seperti ini, kemudian yang ada seperti volume. Ini adalah, kalau yang hashtag ini disebut channel text. Sedangkan yang ini disebut channel voice. Apa tahu bedanya antara channel text dan channel voice? Untuk channel text, ini fungsinya kita hanya bisa mengirim teks seperti ini ya, teks seperti ini. Ini kebetulan saya sudah join di beberapa server teman-teman saya. Kemudian bisa kirim gambar, bisa kirim video juga. Tetapi untuk di voice channel, ini kita hanya bisa istilahnya bisa berkomunikasi. Hampir sama kalau kita telepon, bisa telepon perorangan atau telepon secara grup.
Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita mau buat kelas sendiri istilahnya seperti itu. Kita tinggal di sebelah kiri, itu ada tanda plus. Ini adalah kalau kita mau membuat server atau add server seperti ini. Ini adalah server yang sudah saya buat, kebetulan saya buat sendiri, juga saya bergabung dengan servernya teman-teman yang lain. Sedangkan kalau kita ingin buat tinggal memilih tanda plus ini. Kemudian kalau sudah kita klik, di situ sebenarnya bahasanya bisa dirubah, cuman kebetulan saya cari bahasa Indonesia belum ada di Discord. Jadi semua masih bahasa asing, saya pilih yang paling mudah bahasa Inggris. Ya, mengkreasi sendiri, tapi bisa juga kita menggunakan template yang sudah disediakan dari Discord. Ini adalah beberapa template yang sudah disediakan oleh Discord. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan langsung bentar. Saya langsung praktek saja. Silakan yang memakai HP atau pakai laptop, tinggal ketikkan discord.com saja. Nah, sama seperti tadi ada open Discord atau login, ya, bisa login, bisa open Discord. Kita tinggal klik saja. Atau misalnya yang tidak mau secara online bisa mendownloadnya untuk Windows, untuk versinya PC, seperti itu, versinya laptop. Atau open Discord in your browser, seperti itu sama saja. Register dulu, istilahnya sign up dulu, baru nanti login. Sambil menunggu mungkin masih ada yang register, saya tunggu pelan-pelan. Ini sambil saya perlihatkan adalah server yang sudah saya buat untuk kelas saya. Di sini sebenarnya saya juga mengambil template-nya dari template yang sudah disediakan Discord. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuatnya dulu. Cuma ini kebetulan adalah Discord yang sudah saya buat. Kita akan mulai dari membuat servernya dulu. Kita tinggal klik yang plus, add server. Nah, create my own gaming school club atau study group. Saya coba aja yang membuat untuk pembelajaran. Bisa untuk komunitas, bisa hanya untuk teman-teman kita. Terserah kita, istilahnya servernya mau dipakai untuk apa. Tinggal kita ganti namanya servernya. Misalnya kita buat, kebetulan karena saya di SD, saya buat kelas 6. Seperti ini. Nah, ini sudah sebentar, biar tidak bingung, ininya saya hapus dulu aja. Udah, biarkan saja. Di kelas 6. Ini sudah jadi servernya kita. Cuman karena kita memakai template-nya dari Discord, ini sudah seperti ini. Tapi ini jangan khawatir, ini namanya tetap bisa kita ganti. Contohnya ini, edit channel, ya. Kita misalnya apa ya? Tata tertib misalnya. Tata tertib. Jangan lupa untuk di save change. Artinya sudah tersimpan, kita tutup, sudah tergantikan namanya. Kemudian misalnya ini kita ganti pengumuman. Jangan lupa untuk selalu di save, karena kalau tidak di save nanti namanya tidak tergantikan. Kita edit juga yang ini misalnya. Karena kita di SD tematik, maka saya gantikan tematik pembelajarannya. Kemudian ini sebenarnya ada dua cara, ini bisa di edit channel di setting, tapi bisa juga di sini.
ada dua cara untuk mengedit atau mengganti. Misalnya PR, kerjaan rumah. Dan lain-lain nanti kalau ini juga bisa, ini adalah disebut text channel. Jadi kita bisa seperti WhatsApp, kirim pesan dan sebagainya, siswa kita juga bisa berkirim pesan di sini. Tapi kalau misalnya, oh ini ternyata ini karena apa istilahnya? Karena kita pakai template-nya, ini saya tidak mau pakai, ini tak hapus, kita tinggal delete channel seperti ini. Channel istilahnya channel-channel yang sekiranya tidak kita pakai bisa kita hapus. Nah, sekarang sudah selesai, ada tematik, tapi bisa kita tambahkan juga. Kalau bisa mau menambahkan gimana caranya juga cukup mudah. Tinggal create channel seperti ini, klik. Kita tambahkan misalnya matematika. Kita tambahkan lagi misalnya bahasa Jawa. Nah, sudah tergantikan. Kemudian ini mau kita ganti misalnya diskusi. Kemudian yang ini mau kita coba ini kita ganti apa ya, membahas PR misalnya. Oh bukan, membahas PR atau pekerjaan rumah, salah, bahas PR seperti ini. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita, mana yang mau dibahas secara diskusi atau komunikasi, mana yang mau dibahas di dalam text channel atau text voice. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Perlu diketahui bahwa untuk channel ini di Discord menyediakan sampai dengan 100 channel. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sampai dengan 100 channel. Seperti ini, baik text voice maupun text channel maupun voice channel. Kemudian kalau misalnya kita coba di misalnya di bahasa Jawa, kita coba pesan seperti WhatsApp, misalnya misalnya saya sebagai siswa tanya kepada temennya, kepada teman-teman kita, ini juga bisa kita kasih emoticon seperti ini, tinggal kita kirimkan. Jadi siswa kita juga bisa merespon setiap apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau misalnya ini dipergunakan hanya untuk materi saja, jadi tanpa ada komunikasi, tanpa ada chat, ini juga bisa kita atur. Artinya contohnya misalnya di ini yang sudah saya buat di bahasa Jawa, ada perbedaan, bisa kelihatan ya. Ini ada perbedaan, ini ada tanda kunci atau text limited. Dalam artian siswa hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa berkomentar pada materi yang saya sampaikan. Mereka hanya bisa baca, tapi tidak bisa berkomunikasi di sini. Ini sudah saya kunci. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sama dengan di GC, di Google Classroom, kita menyampaikan materi, mereka kan ada yang bisa merespon dan tidak. Tapi kalau di Discord, ini juga bisa kita kunci. Misalnya di edit channel, ini ada permission. Jadi di permission ini kita private channelnya. Jadi hanya kita yang bisa mengolah channel ini. Yang lain hanya bisa membacanya saja. Jadi kalau misalnya di sini kita mau khusus untuk penyampaian materi dan tidak ada komunikasi, maka ini harus kita setting permission-nya
hanya di privat channelnya kita aktifkan. Kalau misalnya, semisal, oh saya mau menambahkan guru lain, bisa. Who can access this channel? Artinya kita bisa menambahkan beberapa partisipan atau member yang bisa mengolah teks channel ini. Jadi bisa kita tambahkan tidak hanya kita, tapi bisa kita tambahkan juga dari guru yang lain. Setelah itu kita save change, save seperti ini. Jadi ini sudah khusus, sudah beda, ada tanda kuncinya. Artinya ini tidak bersifat publik. Hanya kita yang bisa mengolah di teks channel ini. Tapi kalau misalnya tidak kita kunci, artinya misalnya seperti pekerjaan rumah ini, silakan kerjakan misalnya. Halaman 5. Misalnya seperti ini kita upload. Saya sukanya di Discord. Kalau kita di WhatsApp, ketika ada salah pengetikan seperti ini, kita pasti hapus, ketik lagi. Tapi kalau di Discord ini bisa kita edit. Misalnya ini belum lengkap, halaman 5. Misalnya apa ya? Tema 6 misalnya. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu menghapus atau kita tinggal edit saja. Tapi kalau misalnya sekiranya ini saya coba, saya ngetik salah, saya kirim, bisa kita edit. Tapi kalau sekiranya ini tidak dipakai, ini juga bisa kita hapus. Salah satu kelebihan di Discord, apa yang sudah kita hapus, itu ikut terhapus semua. Misalnya ada anak didik kita yang sudah join di kelas kita, itu mereka juga tidak, istilahnya kalau di WhatsApp itu kan pasti ada kelihatan, delete, dihapus. Tapi kalau di Discord semuanya sudah hilang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Itu yang saya suka dari Discord. Kemudian kita coba di voice channel seperti ini. Salah satu yang saya katakan tadi bisa juga sebagai room meeting. Jadi kalau ini sudah dibuat voice channelnya, kita tinggal klik sini, klik seperti ini, kita sudah masuk di bawah ada. Nah, ini artinya kita sudah sama dengan di Zoom meeting. Kita klik ini, nah, inilah tampilan ketika di voice channel. Hampir sama dengan di Zoom meeting. Kalau di Zoom meeting, Google Meet kita harus bikin, kita tinggal join. Jadi siswa kita kalau misalnya mau berdiskusi kelompok dengan teman-temannya, itu dengan mudah mereka tinggal klik, mereka bisa join kapanpun mereka mempunyai waktu. Mereka bisa akses materi kapanpun mereka. Kita mau mengundang, istilahnya bisa dari voice channelnya ini, atau ini ada create invite dalam artian kita mengundang siapa atau yang mau diundang siswa kita misalnya. Kebetulan karena ini baru, ya. Kebetulan kalau misalnya ini baru, tinggal kita klik. Ini bisa seperti ini. Ini kita tinggal copy. Nah, link ini yang kita bagikan kepada anak-anak. Tapi kalau misalnya anak-anak siswa kita sudah istilahnya sudah masuk di kelas ini, kita tinggal memberi pengumuman di sini. Join di voice ini jam berapa seperti itu. Kalau misalnya kita ingin bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan anak didik kita. Tetapi kalau mereka ingin berdiskusi dengan teman-teman mereka, tinggal klik ini. Kalau misalnya mereka sudah mempunyai aplikasi di HP atau menggunakan Discord di laptop mereka. Tinggal salah satu kelebihan Discord, kalau misalnya ini beberapa voice channel, misalnya kita membentuk kelompok, misalnya ada 5 kelompok atau 3 kelompok, misalnya ada 3 kelompok seperti ini, dan di sini ada anak-anak yang sedang berdiskusi, gurunya tinggal loncat seperti ini. Ini kita sudah pindah di room yang lain. Tinggal seperti ini, kita sudah pindah lagi di room yang lain. Jadi sangat mudah kalau kita mau mengontrol, misalnya ketika mereka berdiskusi dan sebagainya, kita mudah untuk istilahnya mengikuti. Kalau misalnya mereka melakukan diskusi kelompok. Selain untuk create invite, istilahnya mengundang misalnya teman kita, atau misalnya kalau kita membuat server yang lain, selain untuk pembelajaran juga bisa.
kita tinggal invite di sini, tinggal kita copy. Atau bisa juga dari sini, sama. Ini tinggal kita copy, ini yang kita bagikan. Ini saya mau coba, ini saya bagikan. Bentar. Saya bagikan di room chat. Silakan nanti yang sudah bagi yang sudah mempunyai Discord mencoba bergabung di sini. Saya tunggu. Kita coba ya. Jadi nanti cuman sayangnya perlu saya sampaikan, untuk voice channel ini maksimal hanya sampai dengan 25 orang. Mungkin yang mengajar di SD, mungkin masih muat ya, karena biasanya sampai dengan 28 maksimal, berarti nanti ada 2 diskusi ya. Ini kita lihat sudah ada Bu Marlina yang join di sini. Kita sapa dulu. Halo Bu Marlina. Bu Marlina, itu mikrofonnya bisa diaktifkan dulu, Bu. Jadi ada Bu Marlina yang sudah join, terima kasih sudah mencoba untuk join bersama kita. Jadi kalau misalnya ini maksimal hanya 25, tapi voice channel ini juga bisa kita jadikan hanya berempat atau berlima. Ada Pak Yusmedi atau Bu Yusmedi. Halo, selamat malam. Itu Bapak Ibu jangan lupa, karena di sini di sebelah kiri ataupun di bawah sini ini kita bisa lihat turn on your camera. Jadi menyalakan kameranya. Kemudian ini kita bisa share screen sama dengan di Zoom meeting. Jadi kalau kita menjelaskan bisa di share screen. Tapi jangan lupa ini ada mute. Kalau ini kita nyalakan, maka kita bisa suara kita bisa terdengar oleh orang lain. Ini bisa juga kita kontrol di sini di voice connected. Jadi ternyata ini saya sudah terhubung dengan channelnya ini. Seperti itu. Bagaimana kalau share screen? Sama. Share screen pun saya coba share screen. Semoga ini ngangkat datanya, internetnya. Sama dengan, sama persis. Share screen, kemudian kita share. Nah, sama. Tinggal anak-anak tinggal klik di watch streaming. Seperti itu. Saya matikan saja datanya. Terlihat ya? Saya coba share screen. Apakah terlihat share screen saya? Ada Pak. Terlihat, Bu. Oh iya, terima kasih. Artinya kita berhasil. Datanya ngangkat. Jadi seperti itu. Mudah sekali. Ini juga bisa misalnya kita memilih salah satu. Atau kita tutup. Seperti ini. Atau semuanya tampil juga bisa. Kalau misalnya saya jadi guru, terus saya loncat ke yang ini, membahas PR, misalnya ada diskusi kelompok, saya tinggal loncat. Saya sudah berpindah ke room yang lain. Seperti ini. Sangat mudah sekali, jadi kita nggak perlu bikin. Sebenarnya hampir sama kalau di Zoom meeting itu kan ada breakout room. Jadi artinya kalau anggotanya terlalu banyak, mau diskusi, kita bikin breakout room seperti ini. Ini hampir sama dengan breakout room kalau di Zoom meeting. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kemudian apa lagi ya yang perlu saya sampaikan? Oh sudah ya, buat servernya sudah. Kemudian misalnya kalau kita tidak live bisa, kita tinggal melihat ini. Kita bisa menambahkan, kalau seperti di kelas 4, saya menambahkan materinya seperti ini. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oh, sebentar. Bagaimana caranya live dari room, dari voice channel? Caranya gampang, tinggal disconnect. Seperti ini, kita tinggal klik.
seperti ini. Saya sudah keluar dari voice channel. Nah ini, maaf ini saya pakai akun Discord zaman dulu. Apa bisa ganti nama ya? Bisa. Untuk ganti nama sebenarnya bisa kita settingnya sebentar. Di sini, ini kan di kelas, berarti kan ini nama kita. Ya toh? Kemudian server setting. Nah, di sini kita tinggal ganti nama kita. Kalau misalnya di kelas 6, oh saya ternyata nama saya dulu bikinnya asal-asalan. Ini saya mau pakai ke misalnya les privat. Sebentar. Oh, ini saya sekarang mau tidak pakai, sekarang saya mau pakai jadi les privat saja. Bisa seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya mau tambah gambar atau tambah profil kita bisa. Misalnya saya pakai yang ini aja. Ini aja yang merah biar kelihatan. Kita tunggu sebentar, kita atur. Kalau misalnya ini kurang besar, ini tinggal kita seperti ini. Kita mainkan ini aja. Kita apply. Jangan lupa save change. Simpan perubahannya agar tersimpan apa yang sudah kita rubah. Kita lihat. Nah, sekarang sudah berubah. Tadi yang kelas 6 sudah berubah menjadi les privat. Seperti itu. Bentar, mencoba bergabung. Bagaimana ya caranya bergabung? Ini sudah Bapak ya. Jadi ini bisa kita lihat di sebelah kanan. Itu ada yang online 14 orang. Ini bisa kita lihat. Yang offline ada nomor HP, ada Pak Imam, Imam Rabita dan sebagainya. Ini adalah, jadi kita bisa melihat di sini yang online siapa, yang offline siapa. Masih belum paham Bu, mohon diulang dari awal. Iya Bapak, nanti saya ulang lagi. Tapi sebelumnya, yang mau diulang yang mana ya? Saya ulangi lagi dari yang membuat server saja ya. Jadi kalau mau buat server, hanya tinggal klik yang plus, ada tanda plus di sini, add a server seperti ini. Klik seperti ini. Nah, kita tinggal pilih mau yang template-nya disediakan atau kita bikin sendiri template-nya. Tadi kalau template-nya sediakan kita tinggal pilih saja, kita klik. Atau kalau mau bikin sendiri kita juga bisa, kita coba sama. Kita coba lagi misalnya apa ya? Oh, membuat animasi. Nah, seperti ini. Kita create. Sebenarnya di awal juga langsung bisa seperti ini membuat animasi. Ini sudah selesai. Tapi kalau buat sendiri hanya ada satu text channel dan satu voice channel. Tapi jangan khawatir, kita tinggal nambah saja di sini. Create channel. Misalnya. Mohon izin Bu Endang, Iya. mohon izin Bu Endang. Iya, iya. Ini ada permintaan dari dari partisipan ini. Jangan terlalu cepat Bu Endang. Iya, iya, silakan. Jangan terlalu cepat. Oh, gitu. Disampun, terima kasih. Oh ya, makasih. Baik, saya ulang lagi, wes. Sebentar, ini tak hapusnya aja ya, biar enggak terlalu banyak. Bentar, saya hapus sih. Oh, ini belum selesai. Bentar, wes yang tadi aja. Saya ulangi ya, bikin lagi aja. Di sini, untuk membuat server sendiri, misalnya membuat kelas kita tinggal klik yang ini, yang tanda positif. Tanda positif ini kita tambahkan, kita bisa bikin create my own, dan istilahnya tidak menggunakan template yang dari Discord, tapi kita bisa juga menggunakan template yang dari Discord. Kalau misalnya kita buat sendiri, kita klik saja, misalnya matematika. Kita bisa langsung upload, misalnya
istilahnya sebagai profil kita. Pakai ini aja. Sebenarnya cukup gampang kok, nggak terlalu sulit ya. Sekarang les matematikanya, server les matematikanya sudah jadi. Kalau misalnya, oh ini saya nggak mau jadi ini deh les matematika, kok namanya Nora atau gimana? Ini juga bisa kita edit di server setting. Nah, di sini kita bisa edit namanya. Misalnya saya ganti les IPA. Misalnya seperti ini. Kita save. Ini sudah tergantikan, sudah jadi les IPA. Itu kalau misalnya kita mau mengganti nama servernya seperti itu. Kemudian kalau ini sudah disediakan, meskipun kita bikin sendiri, tidak menggunakan template-nya Discord, tapi sudah ada satu text channel dan satu voice channel. Kalau mau menambahkan, misalnya ini kita ganti, kita edit di edit channel, namanya kita ganti misalnya tata tertib, kita save, maka sudah berubah namanya. Kemudian kalau ini kita rubah menjadi diskusi, forum diskusi. Forum diskusi. Kita simpan. Maka sudah berganti. Kalau mau kita tambahkan lagi, misalnya kelompok A. Oh, voice. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ketika kita membuat channel, ini ada dua tipe, text channel dan voice channel. Kalau text channel berartinya kita hanya bisa berkirim teks, gambar, video, dan sebagainya. Tapi kalau di voice channel, kita bisa berdiskusi atau ngobrol atau berkomunikasi dengan siswa kita. Kita coba di voice channel. Seperti ini. Kalau yang ini private channel kita klik, artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam voice channel ini. Sama dengan di text channel. Kalau misalnya di text channel, ini kita privatnya kita centang, tidak semua orang bisa masuk, hanya orang-orang tertentu yang kita berikan, istilahnya kita berikan kita berikan izin untuk masuk. Seperti itu. Jadi ini kita buka saja create channel. Jadi sudah ada text channel, ini kita tambahkan satu lagi, misalnya text channelnya matematika. Nah, sudah ada tata tertib matematika, nanti bisa silakan ditambahkan sendiri. Jadi kalau di kelompok ini sama dengan di Zoom meeting, saya kembali saja ke kelas, mana tadi? Di kelas, oh yang ini, yang jadi tes les privat ya. Saya kembali ke sini. Jadi kalau di voice tag, di text channel, ini hanya kita seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya saya mau mengomentari atau membahas bagaimana caranya bergabung, misalnya ini tinggal kita replay, tinggal klik invite link. Misalnya seperti itu. Seperti itu. Kalau kita mau membahas atau mau mengomentari siswa-siswa kita yang sudah masuk ke sini. Tapi kalau misalnya kan ini kebetulan teman-teman kita, Bapak Guru Hebat ini kan masih di voice channel. Saya mau gabung lagi. Nah, sudah masuk lagi. Ini Bapak Ibu yang masih standby. Bapak Ibu yang masih standby di voice channel.
masih setia menunggu di voice channel. Untuk bisa keluar, kalau misalnya dianggap oh saya sudah selesai diskusinya, gimana caranya keluar dari voice channel? Tinggal kita klik disconnect. Jadi ini ada turn on kamera, jadi kita bisa apa namanya, menampilkan video kita, kamera kita. Ini share screen sama dengan di Zoom meeting, tinggal share screen saja sama seperti tadi yang saya contohkan. Jadi ini unmute atau mute seperti ini. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak yang bisa gabung. Jadi kalau sebenarnya cukup mudah, kita tinggal share ini ya. Kalau kita misalnya mau mengundang, tinggal invite link. Atau dari sini, dari voice diskusi ini ada create invite. Seperti ini. Kita tinggal copy saja dan ini yang kita apa ya? Apa namanya? Sampai lupa. Kita tinggal copy, kita tinggal share. Nah, sekarang ada Ibu Rahmi Fauzia. Ini bisa kita lihat beliaunya menyalakan kamera atau videonya. Jadi sama persis dengan di Zoom meeting, bedanya kalau di Zoom kita harus membuat room meeting. Setiap kita akan, bentar saya tak keluar dari sini aja. Jadi sama dengan di Zoom meeting, kalau di Zoom meeting itu kita harus buat roomnya, tapi kalau di Discord kita tidak perlu lagi karena sudah kita buat awal. Kita tinggal loncat-loncat gini, guru sudah bisa pindah ke room yang lain. Tidak perlu membuat banyak room. Seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Oke, baik. Dari Anang Sulistiawan, SMK Galileo Sentul. SMA Kalau Galileo. dengan voice channel. Voice SMK. channel. Kalau biar mungkin bisa muat lebih banyak. Tapi meskipun hanya muat satu voice channel bisa memuat 25 orang, mungkin bisa dibuat semacam kelompok oleh gurunya. Mungkin tergantung kita. Kita bisa buat 2 voice channel. Jadi satu untuk misalnya kalau siswanya 36 ya 18. Karena meskipun ada dua voice channel, kita mudah untuk pindah seperti ini. Kita hanya tinggal klik, kita sudah pindah. Seperti ini kita sudah pindah-pindah. Gurunya bisa memantau. Seperti ini. Nah, ini kebetulan ada yang Pak Chandra Ari ya. Kebetulan Pak Chandra Ari sudah bisa pindah-pindah. mungkin Bapak Ibu, siap. Mungkin ada yang raise hand, Bapak Ibu? Ada kah? Oh, ada yang bertanya di chat ini, Bu Endang. Saya lanjutkan, dari Pak Kastam 1203. Apakah untuk siswa perlu download dulu aplikasinya, langsung bisa buka atau gabung? Bisa. Ini mungkin bisa melalui handphone. Iya. Melalui PC, Bu Endang. Kalau melalui handphone sama dengan aplikasi yang lain kita harus download dulu. Sama dengan kalau misalnya kita pakai Webex di handphone, kita juga harus download dulu aplikasinya di handphone. Sama persis dengan yang lain, seperti di Zoom pun kalau di handphone kita juga harus download aplikasinya di Play Store seperti itu. Tapi kalau sudah download, kita tinggal share linknya aja, mereka sudah bisa masuk ke link yang di sini ya. Misalnya di sini les privat seperti ini. Ini ada invite people seperti ini. Ya, link inilah yang kita bagi ke anak-anak. Jadi mereka langsung bisa masuk ke kelas yang kita buat seperti itu. Tapi kalau mungkin bisa share linknya di chatroom, mungkin bisa share linknya ke chatroom, mungkin Bapak Guru bisa langsung bergabung. Tadi saya ini sudah deh, sebentar ya. Saya invite link lagi aja. Sebentar. Oh, saya invite sini aja, langsung les privat aja ya. Jadi murid saya banyak ini. Sebentar, saya share screen lagi. Share screen, share link. Oke.
Sudah. Sambil menunggu ini linknya, Bu Endang ada pertanyaan lagi Oh, saya salah. dari Saya kirim sebentar. Oh, sudah. Iya, gimana? Iya, dilanjut, Bu. linknya jadi di chat. Iya, saya di all Bagaimana, Bu attendees Endang? sudah di chat. Saya sudah kirim di chat. Silakan bergabung. Siap. Jadi seperti ini ya. Sebentar lah. Di diskusi ini ada 10 dari 25 orang. Kelihatan Pandai ya? Kelihatan ya? Di sebelah kiri di diskusi ada 10/25 orang. Artinya ada 10 orang yang bergabung, maksimum 25 orang. Satu voice channel. Seperti itu. Yang membedakan satu voice channelnya tadi bagaimana, Bu Endang? Voice channel, sebentar. Ini kadang kelihatan, kadang enggak sih soalnya. Sebentar, saya tak keluar. Saya tak keluar dulu lagi. Ini bisa dilihat ya. Aduh, kadang kan hilang. 10/25. Jadi maksimum itu 25 orang untuk satu voice channel. Tapi jangan khawatir, kita bisa membuat channel sebanyak 100 channel. Jadi kalau misalnya ini sudah berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita masih bisa bikin lagi 91 channel. Baik channel text channel maupun voice channel. Kirim YouTube, kirim video, kirim gambar dan sebagainya bisa. Kemudian ada lagi kalau misalnya seperti ini yang di home, paling atas itu ada home seperti ini. Nah, ini adalah kita kalau chat privasi chat. Jadi direct message sama dengan kalau kita misalnya saya berkirim pesan kepada Bu Julia, ini di sini di home ada, tinggal kita pilih teman-teman yang mau kita kirimi pesan siapa, seperti itu. Jadi kita bisa pilih, tinggal pilih namanya saja seperti ini. Kebetulan ini juga teman-teman, sebentar mana ya, seperti ini. Kenapa tidak kelihatan ya, proses loading jadinya tidak kelihatan. Saya coba, semoga yang lain bisa. Seperti ini. Ini adalah kebetulan sama teman. Halo. Iya. Mana tadi channelnya, sampai lupa. Les privat. Itu mana? Yang apa Pak ya? Saya nunggu. Loh ya, enggak, katanya mau diundang di servernya itu. Sudah Bapak, saya sudah share di chatnya itu. Saya sudah. Maaf. Iya. Bu Ratna untuk meng-mute Puspo. Ya. Gimana? Saya kirim ini. Belum ada resensi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja link yang saya kirim di kolom chat. Nah, ini sudah ada lagi yang bergabung. Oh. Gitu Bapak. Oh, yang di-share. Yang di-share sama Pak Teguh. Hah? Mohon maaf Bu Ratna untuk mute Puspo. Oh ya, oke. Ya, jadi ini sudah ada yang di voice chat membahas PR, ada yang di diskusi. Kalau misalnya saya loncat, kebetulan siswa saya diskusi di diskusi, ada ini saya ganti aja biar, coba saya ganti edit. Misalnya ini kelompok A. Kelompok A. Karena kan tidak muat ya. Maksimal kan ini ada membahas PR. Jadi saya tinggal klik seperti ini, saya sudah pindah ke room yang lain. Saya bisa mantau mereka diskusi apa atau mereka membahas apa. Gampang sekali, tinggal loncat-loncat seperti kalau kita kalau misalnya kita di ruangan, kita tinggal tanya apa ya, lihat kanan dan kiri, kita bisa masuk ke room yang lain. Itu Bapak Ibu. Silakan Bu Yulia.
masih meraba-raba juga teman-teman ini. Apa sih Bu Endang menariknya ya? Ini menariknya dari Discord ini. Saya Ada beberapa pertanyaan Bu Yulia, di atas itu masih ada pertanyaan dari Bu Badriah. Bentar. Ini yang saya baca Pak Bu Purma Nopiansah ini. Oh, ini Di atas Bu Yulia. di atasnya yang Pak Kastam tadi bukan? Iya, masih di atasnya yang tadi. Yang saya clearkan dulu ya, ini Bu Ratna, Bu Endang. Iya, iya. Bagaimana dengan durasi waktunya, iya. Bu Endang? Ini enaknya di Discord, kita mau join pagi sampai malam nggak ada durasi waktu. Lost wis istilahnya. Kapanpun misalnya siswa kita, oh saya bisanya malam diskusi sama temannya, silakan join, langsung join bisa. Nggak ada durasi waktu seperti kalau kita bikin Zoom meeting, itu kan basic hanya 40 menit. Kalau ini nggak ada. Kita mau join kapanpun bisa. Durasinya, saya pernah coba sampai sehari juga nggak apa-apa. Ini saya nyalakan, gabung sama teman-teman yang ada durasi waktunya. Tapi ya yang perlu, ya, karena ini online, pastinya ya data kita yang banyak. Karena namanya online, kendalanya adalah di Jarnet, jaringan internet kita. Itu Bu Julia. Pak atau Ibu Chandra silakan. Apakah saat meeting di voice channel dapat menulis chat juga seperti di Zoom? Kebetulan kalau di Zoom, bukan di Zoom ya, di Discord ini kita tidak ada kolom chatnya. Tapi kolom chatnya kalau misalnya kita menyampaikan, kita di voice, di text channel. Jadi kalau misalnya kita sedang share screen, seperti ini, saya share screen. Share. Nah, ini tidak ada kolom chat atau apapun, tapi kalau misalnya saya mau japri salah satu peserta atau peserta ada yang japri ke saya, misalnya, oh Bu Eni aja, tinggal kita klik namanya. Nah, di sini ada message, berarti kita langsung add note, call, seperti ini, saya ulangi lagi. Kita klik namanya, kita bisa pesan seperti ini. Sebentar. Semoga tidak ngadat. Kita ulangi lagi aja. Ini ada pesan. Nah, kita bisa japri langsung ke ibunya. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung. Maka ini sudah langsung masuk ke ibunya. Kemudian biar kita tidak mengulang-ulang, ini bisa kita add friend. Dalam artian ini menjadi teman kita. Tapi kalau misalnya kita tidak, saya mau blok, ini juga bisa kita blok seperti ini. Jadi beliaunya tidak bisa kirim pesan ke saya. Sama dengan di WhatsApp. Saya kembali lagi, seperti itu. Saya stop sharing dulu. Kelihatan ya, berarti tadi. Tinggal kita klik namanya, kita bisa kirim pesan ke perorangan atau kalau misalnya kita fungsikan sama dengan telepon biasa juga bisa. Kita tinggal klik yang call ini. Ini ada call. Kemudian kalau misalnya, oh ternyata ada yang rame di sini, kita juga bisa mute seperti ini. Kita tinggal klik seperti ini. Atau misalnya mau kita blok seperti ini. Atau misalnya ternyata Pak Haryanto ini bikin rame terus, nggak ngikuti. Ini tinggal satu. Kita kick, di bawah ada kick. Kemudian ada banned. Banned istilahnya beliaunya nggak bakalan bisa masuk ke room. Tapi kalau kita kick, suatu saat beliaunya masih bisa masuk. Tapi kalau kita banned seperti ini, beliau tidak akan bakal bisa masuk ke room kita lagi. Siswanya apakah bisa keluar sendiri dalam arti bisa dikeluarkan oleh guru? Bisa. Makanya kalau berarti misalnya bisa keluar masuk ya? Iya, bisa keluar masuk. Makanya kita buat tata tertib semisal di sini lah. Sekarang ada yang tanda ini ada Bu Eni sama Bu Marlina. Beliaunya WA, bukan WA ya.
kirim pesan ke saya. Halo Bu Endang, terima kasih sharing ilmunya. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Lah, seperti ini. Ini adalah kalau beliaunya sudah berkirim pesan seperti itu. Jadi memang kalau salah satu sebenarnya sama dengan di Zoom. Di Zoom kan seperti itu. Orangnya bisa keluar masuk. Tapi kalau misalnya dia keluar masuk terus, ternyata tidak mengikuti aturan yang kita buat, kita bisa kick atau kita bisa banned seperti ini. Jadi kalau sudah 2 kali, 3 kali kita banned, dia nggak bakalan bisa masuk ke room lagi. Atau kita keluarkan seperti ini. Kalau misalnya bikin keributan ketika kita menyampaikan materi dan sebagainya, bisa kita mute atau bisa kita keluarkan, sama dengan di Zoom seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Endang dari Ya, monggo, Bu Bapak Julia. Rohmat 1000. Bagaimana untuk memberi tugas ke anak-anak? Pengumpulannya apakah ada linknya? Kemudian bagaimana cara menilainya juga? Kalau untuk penilaiannya saya belum ada di sini. Cuman kalau misalnya anak-anak mengumpulkan, bisa kita buat bisa kita tambahkan satu channel. Jadi di text channelnya, misalnya pengumpulan tugas. Tapi untuk penilaiannya masih manual. Atau mungkin kalau misalnya kita mau seperti Google Formulir ya, tugas di online seperti Google Formulir, kita bisa juga menambahkan di sini secara online. Tapi memang masih istilahnya penilaiannya kalau di Google Formulir otomatis bisa kita buat, tapi kalau di sini hanya sekedar misalnya mengumpulkan tugas berupa apa ya, kalau di SD itu kan biasanya kan kalau tulisan atau gambar masih bisa diunggah di sini dengan menambahkan di sini. Jadi bisa menambahkan tugasnya, misalnya kalau berupa gambar, ya kita tinggal menguploadnya saja. Seperti itu. Itu Bu Julia. Ya, siap. Untuk Chat, sebentar saya cek coba. Link Bisa absennya. kembali ke kolom chat, Bu. Biar ada suaranya gimana ya, saya nggak Belum mendengar ada. apa-apa. Oh, yang mana itu, Bu? itu kayaknya di webinar. Oh, ini ada lagi nih. Bu Ratna minta tolong untuk meng-unmute Bu Maisurah. Itu Maisura. Maisurah. Bentar. Ini ada yang raise hand nih. Sepertinya Bapak Ibu Sudah, Ibu Maisura. mana ada? Sudah, Bu. Oh, sudah. Monggo Bu Sudah ya. Maisurah. Oh ya, sebentar. Untuk pemberian tugas dan penilaiannya sudah. Sebentar Ibu, ini ada Bu Marlina. Kalau kita ingin tahu apakah ada yang chatting kita gimana, ini saya jawab langsung. Jadi di atas sendiri ada home. Oke. Ada di kolom atas sendiri ada home. Nah, ini sepertinya sudah deh. Sudah kejauh sendiri tadi. Akhirnya bisa ikut. Iya, mic-nya enggak nyala itu. Oh, ini dari Bapak Ibu Daryani. Dari Bapak Ibu Daryani. Oh, saya baru buka di panelis ini. Pertanyaan dari Bapak Ibu Daryani, Bu Endang, Iya, silakan. Apakah kelebihan aplikasi Discord dibandingkan dengan Google Classroom? Iya, kalau satu ya, yang paling saya suka di Discord, kita nggak usah, kalau di GC itu kan kita nggak bisa bikin Zoom meeting ya. Bisa nggak kalau di GC? Kalau seperti Zoom meetingnya mungkin bukan Zoom meeting ya, room meeting. Ya, room meet. Ya, room meet.
rumit, bukan Zoom ya. Kalau Zoom kan sudah beda aplikasi. Kalau di GC itu kan nggak ada room meetingnya. Jadi kalau kita mau bikin room meeting, kita bikin lagi dari aplikasi lain, misalnya pakai Google Meet, atau pakai Zoom, atau pakai Webex, atau kemarin yang saya ikuti ada juga yang pakai Floor, aplikasi Floor, seperti itu. Seperti itu Kalau Ibu ya. kalau Google Room-nya GC kan yang satu platform gitu mungkin. Oh gitu. Ya maksudnya kan sudah beda ya. Sama-sama Google-nya tapi kan sudah beda aplikasi. Tapi kalau di Discord ini sudah jadi satu aplikasi. Kita kapanpun, satu lagi, kita hanya buat sekali, kapanpun anak didik kita mau join bisa. Kalau misalnya mereka ada tugas kelompok seperti itu ya, sudah kita masuk di Discord aja. Kita masuk misalnya janjian di voice channel di kelompok A atau kelompok B atau di Membahas PR. Mereka bisa menggunakan ini secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita pakai WhatsApp, itu kan kita telepon, tapi kita nggak bisa share screen. Tapi kalau di Discord, kita bisa share screen. Seperti ini. Jadi, ini Bu Endang, Ibu Mansura menanyakan melalui chat ini. Iya. Mungkin tadi mikrofonnya tidak bisa aktif gitu. Loh, iya, silakan. Oh, ini dari kemarin. Ini hanya menanya, apakah bisa digunakan kalau di HP, Bu? Kalau misalkan bisa, Bu Endang mungkin saat ini bisa menunjukkan langsung, misalkan menggunakan handphone, Bu Endang. Sebentar, saya tak masuk lagi di Discord pakai HP. Nah, masuk melalui. Oh, sebentar. Joinnya mungkin melalui HP. Iya, sebentar. Saya langsung join pakai HP saja. HP. Sebentar, saya join pakai HP. Iya, silakan. Pertanyaannya dari Arti Hali. Iya. Kalau kita menghubungi teman dengan menggunakan Discord, apakah teman yang harus ada aplikasi ini juga, Bu Endang? Iya, otomatis harus sama, Bu. Kalau misalnya sama dengan WhatsApp, dengan pakai WhatsApp, temennya pakai Telegram kan nggak bisa, harus sama. Nggak bisa nyambung gitu. Iya, maksudnya gitu. Kan sama biasanya dengan kalau belum terinstall itu biasanya diarahkan untuk menginstal biasanya ya Bu Endang. Kalau misalkan kita belum menginstal, kalau misalkan kita diundang, belum aplikasinya, kita tinggal share linknya aja. Diundang. Iya, sama dengan kalau misalnya. Biasanya dikonfirmasi tuh untuk memilih menginstal biasanya gitu. Iya, betul. Jadi linknya yang kita share ini invite people ini kita share, itu nanti ada silahkan menginstal ini. Biasanya kan iya. Bu Endang sambil Bu Endang mungkin melanjutkan itu. Nah, ini tadi kan Bu Endang bilang kalau linknya bisa langsung kita share ke siswa ya. Nah, bagaimana dengan keamanannya, Bu? Keamanannya. Iya, ini terkait dengan pertanyaan. Betul. Tadi sempat saya singgung. Bu Badriah tadi. Iya, sebentar. Saya kembali lagi ke sini. Kelihatan ya, share screen saya. Di Discord ini. Kelihatan, Bu Endang. Kenapa macet ya? Sebentar, sabar. Ya, tadi ada pertanyaan Bu Badriah, bagaimana dengan keamanannya? Ini di pengaturan akun di bawah privasi dan keamanan, ini bisa kita buat saya aman, dalam artian gambar, video, ataupun apapun kalau kita sudah setting buat saya aman, itu semua sudah diblokir secara otomatis. Jadi tidak ada lagi gambar atau video ataupun konten yang istilahnya negatif bisa masuk ke kita, bisa masuk di channel kita. Saya mau praktekkan saja biar kelihatan. Jadi misalnya kalau kita balik lagi ya kelas privat tadi ya. Kalau misalnya ini, misalnya kita satu channel ini. Kita edit channelnya. Di sini, inilah. Ini yang artinya yang kita user will not to confirm their of legal act to view in the content in this channel. Dalam artian, kalau ini kita klik seperti ini. Atau misalnya, kalau tidak di sini, ini juga kita bisa istilahnya apa ya?
bisa kita enable, sama dengan dua konfirmasi, dua autentifikasi, sama seperti itulah istilahnya. Kemudian ada di privacy and safety di sini. Ini keep me safe, jadi buat saya aman. Jadi semuanya sesuatu yang sekiranya, jadi semuanya nanti difilter secara otomatis oleh Discord. Jadi orang tidak bisa secara langsung kirim pesan ke saya. Kalau ini kita klik. Tapi kalau misalnya kita klik ini, teman yang sudah kita add, kita tambahkan sebagai teman kita, mereka bisa. Tapi kalau misalnya ini kita don't scan, dalam artian semua konten bisa masuk. Ini kita continue. Jadi semua yang negatif buat siswa kita bisa masuk. Tapi kalau ini kita klik seperti ini sudah tidak bisa masuk ke channel, ke server kita. Dari Ibu Harap, terima kasih Bu. Jadi kalau di HP kita memang harus download dulu. Tapi kalau kita menggunakan laptop kita tidak perlu download. Sama dengan yang sekarang saya pakai, saya tidak mendownload aplikasinya. Saya jadi pakainya Discord online. Jadi kalau memang daripada memenuhi memori laptop saya pakai online. Saya memang lebih suka pakai online seperti ini karena nanti istilahnya meskipun banyak memori di laptop saya masih banyak, tapi saya lebih suka di online. Seperti itu. Jadi tidak perlu mengunduh, tidak harus, kalau pakai laptop tidak harus mengunduh aplikasinya. Kita bisa pakai Discord online. Itu Ibu Ratna, terima kasih Ibu Harahap. Oh iya, Ibu Najmi ada Harahap. Jadi kalau misalnya di HP itu sama, di pojok kiri atas itu ada garis 3 apa ya? Ada garis 3, itu kalau kita klik kita kembali ke home-nya. Jadi mulai dari message, kemudian oh ya tadi kalau misalnya ada yang tanya, Ibu kalau misalnya kita bisa tahu ada yang Jabri, kita gimana? Kalau misalnya istilahnya di WA kan Jabri. Nah, di sebelah kiri ini ada Ibu Harti Hali, ini Jabri ke saya. Jadi ada tandanya 1 ini, berarti beliaunya adalah berkirim pesan. Seperti itu, kita tinggal klik, kita buka. Saya sudah bergabung dengan Ibu Harti. Terima kasih Ibu. Jadi kita tinggal balas. Seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, botnya Your School dan Delivery. Ternyata kalau tandanya merah ini, sebentar, seperti yang saya tunjukkan tadi, bisa dari akunnya, dari akun ini bisa kita setting siapa saja yang bisa berkirim pesan ke saya. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa kita blok dari sini, dari privacy dan safety, ini bisa kita blok dari sini. Siapa saja yang kita inginkan yang bisa berkirim pesan kepada kita. Seperti itu. Ini ternyata saya belum bisa berkirim ke Ibu Harti. Coba saya berkirim ke yang lain. Ke Ibu Marina sudah. Oh, terlalu banyak. Mungkin saya coba ke Pak Yusmadi. Coba ke message. Oh, ini sepertinya saya ada settingan saya yang saya rubah sepertinya, sehingga saya tidak bisa berkirim sebentar. Jadi seperti itu Ibu, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, ini loh. Kenapa ini saya tutup? Ini penyebabnya, allow direct message from server member. Coba saya coba lagi. Apakah bisa? Ya, ternyata settingannya tadi yang berubah. Sekarang saya bisa ke Ibu Harti Hali. Coba ini saya coba retry. Ya, ternyata sudah bisa saya berkirim ke beliaunya. Nah, ini Pak Yusmadi sudah membalas saya. Malam Bu, terima kasih Bapak ya.
sudah bergabung, sudah join dengan kita malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Itu Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin dari bapak-bapaknya silakan. Ini Bu Endang ada pernyataan ini. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan dari Bu Erika Zuraida. Iya. Saya sudah mengunduh di HP maupun di laptop, hanya saja karena belum terbiasa, masih agak kesulitan menemukan fitur-fitur utama. Memang perlu banyak latihan deh, Bu Endang, katanya begitu. Pernyataan dari Bu Zuraida. Oh iya, terima kasih Ibu. Bentar. Memang kalau masih pertama kali menginstal dan baru mempelajari, memang semuanya ini sulit. Iya, ini pengalaman saya juga. Saya mau sedikit cerita pengalaman saya ketika awal menggunakan Discord, karena saya kan saya awalnya kan pakai Discord-nya kan di HP. Tampilannya kan memang berbeda. Kalau di laptop seperti ini kita langsung bisa lihat istilahnya apa ya? Main menu apa-apa ya? Home-nya di sini. Oh, ini kalau ada orang chat ke saya seperti ini dan sebagainya. Kita bisa lihat langsung. Tapi memang berbeda ketika kita menggunakan HP. Awalnya saya memang juga bingung sama dengan Bapak Ibu. Cuma ternyata caranya tuh seperti ini, ternyata mudah banget gitu loh. Nggak sesulit yang kita bayangkan, cuman karena mungkin memori saya memang agak lemah, jadi saya memang mudah untuk lupa tentang sesuatu yang saya pelajari. Kalau misalnya saya belajar sekarang, mungkin besoknya lupa. Tapi karena salah klik itulah masih nancap di ingatan saya, sehingga saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekarang seperti itu. Bu Eni Susilawati, bisa kita lihat beliaunya sudah mengganti profil dengan foto beliaunya. Ada Pak Yusmedi juga sudah bisa mengganti profilnya. Silakan Bu Julia. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tadi pembahasan yang Ibu kan untuk ya aplikasi. Itu kalau saya ada dari berapa channel ya, saya coba tadi ke anak-anak saya, ada berapa channel, itu saya minta untuk ngumpulin soal, ngumpulin jawabannya mereka. Itu kayak nggak ada dari kelompok channel tertentu, nggak bisa masuk Ibu ya? Bisa Bapak. Jadi kalau misalnya kita di channel pengumpulan tugas ini siswa kita bisa masuk semua, bisa mengumpulkan tugas di sini semua, kecuali kalau settingannya kita rubah. Jadi kalau tadi saya bikin yang tematik, ini kan settingannya kan saya rubah, ya toh? Ini tadi kan settingannya kan saya rubah, jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini. Tidak semua orang, meskipun beliaunya join, ini yang dari botnya ya, tidak bisa masuk ke sini karena ini settingannya sudah tidak semua orang kita bisa merubah di permisinya. Ini kita buat privat, jadi hanya orang-orang tertentu, atau mungkin kalau misalnya murid kita hanya murid tertentu yang bisa akses. Tapi kalau kita mau buat hanya untuk menyampaikan materi, hanya gurunya saja, hanya kita atau kita sebagai guru, hanya kita saja yang bisa masuk ke tematik seperti ini. Tapi kalau misalnya kita berarti, buat, mohon maaf, berarti gimana Pak Anam? Saya lanjutkan dulu nih ya, Bapak. Tapi kalau misalnya ya, kita buat monggo. pengumpulan teks channelnya tidak ada restrict atau bandnya, edit channelnya tidak ada, kita buat semuanya bisa masuk. Jadi apapun yang dikumpulkan siswa kita bisa masuk di sini. Kita tinggal ini, ini menambahkan, mau mengirimkan istilahnya gambar, mengirimkan video atau mengirimkan dokumen, mereka bisa melakukannya. Selama teks channelnya tidak kita buat privasi.
Itu Bapak. Mungkin ada yang kurang jelas? Hmm. Silakan Bapak. Mungkin kita edit dulu dari channelnya itu ya Ibu ya, untuk siapa yang bisa kita cara misalkan ada yang kita tanggapin atau kita memilih mereka di permission dulu itu ya, kita klik di situ dulu ya. Iya Bapak. Jadi kalau kita mau buat ini semua bisa masuk ya, kita nggak perlu ngedit di permisinya, tidak perlu kita apa-apakan. Tapi kalau ini hanya khusus untuk kita saja, sama dengan kalau misalnya saya buat yang ini bahasa Jawa, ini kan ada kuncinya. Jadi cuman saya yang bisa mengakses ke sini. Hanya saya yang bisa mengunggah materi dan sebagainya, hanya saya. Anak-anak nggak bisa masuk ke sini. Seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Oh iya, sama-sama Bapak. Terima kasih sudah berjoin. Ya silakan. Sudah pertanyaan dari Bapak. Terima kasih Pak Anang, terima kasih. Ada lanjutan pertanyaan Bu Endang dari Bapak dari Bapak Halomuan Lubis. Saya sudah mendownload aplikasinya, tapi belum bisa menggunakan, kendala di registrasi. Bagaimana cara membuatkan password? Mungkin Bu Endang bisa login terlebih dahulu, kemudian bisa masuk. Oke, sebentar. Kembali. Coba dulu aja ya, buatnya misalnya kalau saya sih gabungan antara angka dengan huruf. Iya, enggak tahu ini. Apa contoh? Iya, enggak tahu ini. Ini suara saya juga feedback. Sebentar sinyal. Saya enggak. Iya. Suara saya feedback atau udah. Tidak, suaranya bagus semua. Oh iya toh. Tapi saya dengarnya kok feedback ya, sama dengan Bu Julia. Oh iya, Ibu bisa lihat share screen saya ya? Bisa ya? Bisa. Nah, ini saya contohkan. Ini kan ada tandanya seperti ini. Kayak seperti apa? Headphone yang disilang. Ini beliaunya tidak bisa mendengarkan apa-apa. Jadi suara kita, misalnya saya nyalakan mikrofon gini, saya ngobrol, saya ngomong seperti ini, saya berbicara seperti ini, beliaunya tidak akan bakalan dengar. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya join, jangan dibuat seperti ini. Karena ini artinya, jadi di sini itu ada pengaturan di sebelah kiri bawah, ada defend, kemudian unmute. Kalau ini saya buka berarti suara saya bisa terdengar oleh anggota yang lain. Tapi kalau ini meski ini saya silang, ini tidak ada yang bisa saya dengarkan. Jadi meskipun mereka ngobrol apapun, suaranya tidak akan terdengar oleh saya. Itu saja tambahan dari saya. Oke, Bapak Ibu mungkin untuk tanya jawab webinar pada malam hari ini mungkin mungkin Bu Endang selaku narasumber bisa menyimpulkan dari keseluruhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Monggo Bu Endang. Iya. Terima kasih kepada Bu Julia dan Ibu Ratna yang telah meluangkan waktunya menemani saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya, yang kebetulan juga yang tidak sengaja saya dapatkan dari teman-teman yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan tentang Discord ini bisa bermanfaat, meskipun mungkin sama dengan aplikasi yang lain, ada kelebihan, ada kekurangannya. Namun kita sebagai guru setidaknya bisa memanfaatkan apa yang kalau saya pribadi, saya suka menggunakan Discord karena lebih simpel buat saya. Saya bisa berkomunikasi dengan anak didik saya bisa share materi pelajaran saya juga bisa mudah untuk membuat room meeting dengan menggunakan Discord ini. Mungkin masih 213 partisipan yang bergabung, masih belum beranjak dari room Webex ini. Ternyata memang sesuai judulnya Bapak Ibu, Discord paket komplit untuk PJJ. Jadi satu aplikasi untuk semua. Jadi dari saya pribadi
Mohon izin, mohon maaf atas segala salah dan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selaku panitia, moderator, dan narasumber. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Ibu Ratna. Monggo Bu Ratna. Baik. Terima kasih Bu Yulia. Bapak Ibu, ini tadi akhir dari kegiatan Pikon kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Endang Sulistiawati yang sudah berbagi materi yang mungkin bagi sebagian besar kita masih baru, ya. Istilah Discord itu mungkin masih baru. Kalau selama ini kita memang selama PJJ maksud saya, kita banyak disuguhkan atau banyak dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Nah, namun untuk Discord ini benar-benar baru dan sangat menarik sekali. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman untuk menggunakannya. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panelis. Terima kasih kepada PSMK, terima kasih kepada Ibu Umi Tira Lestari yang sudah selalu mendampingi kami di dalam belajar. Terima kasih kepada IGI dan terima kasih kepada kita semua. Jangan lelah untuk kita selalu belajar dan selalu belajar karena ilmu yang kita pelajari itu akan sangat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berkarya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.